Dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Pandangan kaum realis ini jelas berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kaum idealis yang metafora. Realisme dalam berbagai bentuk menurut Katsof 1996/126 menarik garis pemisah yang tajam antara yang mengetahui dan yang diketahui, dan pada umumnya cenderung ke arah dualisme atau monisme materialistik. Seorang pengikut materialisme mengatakan bahwa jiwa dan materi seperti halnya bahwa jiwa dan materi sepenuhnya sama. Jika demikian halnya, sudah tentu dapat juga sama-sama dikatakan jiwa adalah materi seperti halnya mengatakan materi adalah jiwa. Salah seorang tokoh atau penganut realisme yang sangat terkenal adalah Johann Amos Comenius merupakan pemikir pendidikan. Beliau mengemukakan bahwa manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan hidup berupa pertama keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi, dan kedua adalah kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Tujuan yang pertama merupakan tujuan yang menyatu dalam hidup, yang merupakan kualitas hidup itu sendiri yang menuju ke kesempurnaan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah kehidupan yang sejahtera dan damai yang menuntun hidup ke kehidupan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup yang abadi. Beberapa prinsip belajar yang dikemukakan oleh Comenius Sadullah 2003 adalah: pertama, pelajaran harus didasarkan pada minat peserta didik. Keberhasilan dalam belajar tidak karena dipaksakan dari luar, melainkan merupakan suatu hasil perkembangan pribadinya. Kedua, setiap mata pelajaran harus memiliki outline, garis besar proses belajar mengajar, silabus dan rencana pembelajaran, dan sudah ada pada awal pembelajaran. Ketiga, pada pertemuan awal atau permulaan pembelajaran, guru harus menyampaikan informasi tentang garis-garis besar pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik. Keempat, kelas harus diperkaya dengan gambar-gambar, peta, afirmasi, foto, hasil karya peserta didik dan sejenisnya yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang diberikan atau dilaksanakan. Kelima, pembelajaran harus berlangsung secara sekuens atau berkesinambungan dengan pelajaran sebelumnya sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mengikuti perkembangan pengetahuan secara terus-menerus. 6. Setiap aktivitas yang dilakukan guru bersama peserta didik hendaknya membantu untuk pengembangan hakikat manusia, dan kepada peserta didik ditunjukkan kepentingan yang praktis dari setiap sistem nilai. 7. Pelajaran dalam subjek yang sama diperuntukkan bagi semua peserta didik. Dalam mencapai penerapan aliran filsafat pendidikan realisme tentunya tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama yang baik dari pihak sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik. Dalam mata ajar yang diberikan, kaum realis banyak menggunakan metode-metode yang memungkinkan siswa melakukan percobaan-percobaan sehingga pada gilirannya akan memperoleh pengetahuan. Demonstrasi-demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau bahan ajar yang tengah dilaksanakan. Dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan masih terdapat kekurangan dalam minat siswanya, seperti pada kegiatan ekstrakurikuler yang tidak mendorong minat siswa. Begitu juga dengan hasil karya siswa yang tidak dipajang di kelas atau kurang diapresiasi, mungkin ini juga menghambat minat siswa dalam mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh guru. Pada kegiatan OSISKUP juga kegiatan yang dilakukan tidak menarik atau monoton sehingga siswa atau peserta tidak berminat untuk mengikutinya, maka dapat disimpulkan permasalahan dalam penerapan aliran filsafat pendidikan realisme di sekolah tersebut terkendala pada minat siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa, bisa menjadi salah satu cara untuk membangun karakter siswa bila kegiatan ekstrakurikuler tersebut diikuti dengan sungguh-sungguh.
Kegiatan ekstrakurikuler juga tampaknya harus dibuat lebih menarik dan kekinian agar para peserta didik banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang minat mereka. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler. Rancang kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan relevan dengan minat siswa, terutama yang dapat mengintegrasikan konsep realisme dalam pembelajaran praktis. Apresiasi terhadap hasil karya siswa. Perkuat apresiasi terhadap karya siswa dengan memajang hasil karya di kelas atau ruang publik sekolah, serta mengadakan pameran karya siswa secara berkala. Peningkatan komunikasi.